Kepada Kakak Adeline, silakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Kakak Dr. Linda yang sudah menyampaikan pendahuluan perkenalan. Saya akan memulai. Terima kasih. Slide tentang Putri Lopian Boru Sinambela, si Ulu Porang Batak. Ya, ini adalah ilustrasi bagaimana kita melihat Lopian hari ini dari masa lalu. Berdasarkan Prom AI, seperti inilah dengan genetiknya dan memadukan foto dari Raja Sisingamangaraja ke-12. Slide. Ya, latar belakangnya adalah kita membangun ingatan kita kembali tentang Putri Lopian Boru Sinambela dengan semangat refleksi Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 dan wafat di tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Metode yang digunakan dalam menyusun makalah, panitia nanti bisa minta tolong bantu nanti share PDF-nya ya tentang makalah yang saya maksud. Kita mengumpulkan referensi dan jurnal ilmiah, artikel media dan bahkan website tentang tokoh ini tentu dari yang kita percaya. Slide. Ini adalah Putri Lopian Boru Sinambela, si Boru Lopian alias si Ulu Porang. Beliau ini tidak ketahui atau tidak ada informasi yang valid tentang kelahirannya tahun berapa. Tetapi beliau lahir di antara tahun 1888 sampai 1892 di Pearaja Dairi, desa si Onom Hudon. Ibundanya adalah Boru Sagala, ayahnya Raja Sisingamangaraja 12 alias Patuan Bosar Opu Pulau Batu. Beliau memiliki dua saudara kandung yang lebih tua, Sultan Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Beliau wafat diduga pada tanggal yang sama dengan wafatnya Raja Sisingamangaraja 12, tetapi dipastikan pada bulan Juni 1907 di Aek Sibulbulon. Ketika beliau wafat, usianya tidak lebih dari 19 tahun, tetapi tetap masih ada diskusi yang panjang berapa sebenarnya usia beliau ketika wafat. Slide. Jadi beliau memiliki kedudukan yang pasti dalam pusaran perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bahwa Boru Lopian melekat erat sebagai anak perempuan dari Raja Sisingamangaraja ke-12, Raja Batak yang wilayah kekuasaannya meliputi perbatasan Aceh, Barus sampai seluruh Tapanuli dengan Bakara sebagai pusat kerajaan. Sekali lagi, seluruh land of the Tapanuli. Sisingamangaraja memimpin perlawanan gigih terhadap kolonialisme Belanda selama hampir 30 tahun. 29 sampai 30 tahun terus menerus. Artinya kalau kita membaca buku Sisingamangaraja, beliau dilantik menjadi raja pada usia 18 tahun. Dan sesudah dia menjadi raja, ternyata dia berperang seumur hidupnya. Itu satu situasi yang sangat sulit dan sangat-sangat jarang. Seorang raja dilantik menjadi raja hanya untuk berperang sampai usianya yang ke-58 tahun dan wafat pada tahun 1907. Dan peperangan itu akhirnya menjadi perang gerilya di hutan-hutan dengan berbekal tombak, panah, pedang, dan sebagainya. Lopian dibesarkan bukan sebagai putri pada umumnya, ya. Kemudian Lopian adalah tokoh kepercayaan ayahnya karena dia sudah mendampingi ayahnya bergerilya sejak usianya di sekitar 13 tahun. Lopian tidak pernah jauh dari ayahnya. Kedudukannya dipahami oleh para narasumber berbagai literasi sebagai kepala pasukan kepercayaan raja atau disebut dengan si Ulu Porang.
nanti dalam diskusi kita akan berdiskusi bahwa pendidikan gender yang kita pahami sekarang ternyata berlaku dengan keadilan gender dalam semangat dan perjalanan hidup Lopian. Kalau kita melihat bahwa Batak selalu disebut sebagai suku yang sangat patriarki, tetapi sebenarnya Lopian mungkin antitesis tentang itu. Lanjut slide. Ya, karakteristik Boru Lopian. Jadi dia menguasai berbagai ilmu bela diri. Seperti pedang, moncak, kemudian bahkan beliau menjadi ahli ilmu kebatinan. Beliau selalu digambarkan menunggang kudanya yang putih. Beliau memanah, bertarung dengan ketangkasan seperti anak laki. Dia aktif menjadi wakil dari ayahnya untuk urusan administratif karena Lopian ahlinya aksara Batak. Jadi kita bayangkan bahwa di usia yang sangat muda dia menjadi ahli berperang dan sekaligus menjadi ahli aksara Batak. Kemudian ahli bertempur dan bertahan hidup di tengah alam liar dengan ketahanan fisik yang sangat baik. Lanjut. Akhir perjuangan Putri Lopian, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lengkap di dalam makalah. Ada dua versi. Saya minta waktu 1 menit boleh ya Pak Ibu Moderator? 1 menit. Terima kasih. Ini korupsi waktu ya 1 menit. Ada dua versi tentang bagaimana akhir dari perjalanan hidup Putri Lopian. Pada tanggal 17 Juni 1907, itu adalah perang terakhir Raja Sisingamangaraja. Ketika itu, Sisingamangaraja dengan semua pasukannya, sesudah bergerilya, tidak berhenti berminggu-minggu, ternyata mereka diketahui oleh Belanda di mana tempat bersembunyinya. Singkat ceritanya seperti itu, karena sebenarnya Belanda tidak bisa mengetahui bagaimana mereka bisa disergap dan ditangkap sebagainya. Tetapi ketika itu terjadilah pengepungan terhadap kelompok gerakan perjuangan dari Raja Sisingamangaraja. Mereka jumlahnya waktu itu sudah lebih sedikit dari yang diperkirakan pada awalnya. Dan mereka sudah mengalami penurunan degradasi dari kekuatan pasukan karena kelelahan. Bayangkan, berperang 30 tahun. Nah kemudian ketika terjadi penyergapan, Boru Lopian tampaknya berada di bagian belakang, sementara Raja Sisingamangaraja sudah disetting untuk lebih dulu keluar dari arena peperangan, supaya beliau bisa bebas keluar dan selamat dari sergapan. Tetapi di belakang sedang besar-besarnya tembakan segala macam dan desingan peluru itu mengenai Putri Lopian. Putri Lopian tertembak dan jatuh dari kuda. Secara otomatis beliau menjerit dan itulah yang memanggil ayahnya untuk mundur kembali karena putrinya tertembak. Jadi beliau kembali untuk mengambil putri kesayangannya ini dan sesudah itu seketika beliau memeluk putrinya di sini mengenai kepala. Jadi desingan kepala. Tapi karena ada keyakinan bahwa raja ini adalah raja yang kebal, ketika dia kena darah putrinya ini, disitulah dia kehilangan semua ilmu kekebalan itu dan beliau pun menjadi lemah dan lumpuh. Kata terakhir dari raja itu adalah Au Sisingamangaraja. Itu adalah statement yang jelas mengatakan kepada Belanda, saya yang kalian cari selama 30 tahun. Karena sebenarnya Belanda juga tidak tahu yang mana itu Raja Sisingamangaraja. Tidak betul-betul khas mereka mengetahui beliau itu. Tapi dia menyatakan itu untuk terakhir kalinya dan di situ Belanda tahu itu rajanya. Oke? Kemudian perbedaannya adalah Boru Lopian wafat pada waktu yang bersamaan dengan ayahnya. Tetapi versi lain menulis bahwa beliau ini juga sangat punya kekuatan yang sangat luar biasa sehingga walaupun dia luka-luka banyak perdarahan, dia tidak seketika meninggal. Itu yang membuat
sebagian ahli mengatakan dia sempat mengalami penangkapan. Jadi dia sempat ditangkap, kemudian dia dijadikan tawanan beberapa waktu lamanya, dan sedang beberapa waktu itu beliau tetap mengalami penyiksaan. Kita tidak tahu apakah beliau juga mengalami humiliate, ya kan? Karena dia adalah perempuan. Dan kemudian dia bisa mengalami itu semua, akhirnya wafat. Kayak tentu saja karena beliau mengalami perdarahan yang besar, kemudian infeksi dan sebagainya. Itulah yang membuat dia meninggal. Tetapi satu cerita yang sama adalah ketika beliau wafat, jenazahnya itu dibuang oleh Belanda dari jurang, jatuh ke sungai Sibulbulon. Jadi sebenarnya beliau tidak pernah ditemukan jenazahnya karena hilang. Bersama dengan beliau juga adalah Panglima-Panglima Aceh yang menjadi afilian dari Raja Sisingamangaraja dalam melawan penjajah. Ganti slide. Ya, ini ada 8 nilai luhur kepahlawanan. Nanti bisa dibaca lebih lengkap di dalam makalah. Gagah berani, setia dan berbakti, ini yang sangat khas ya. Lopian memiliki kesempatan untuk selamat dari perang itu karena raja menginginkan dia untuk keluar dari pasukan. Tetapi Boru Lopian membuat keputusannya sendiri secara independen dan mandiri, dan tidak bisa seorang pun membatalkan itu, dan dia menerima konsekuensi dari keputusan itu bahwa dia akan meninggal karena peperangan itu juga. Beliau mandiri dan tangguh, cinta tanah air dan sangat menolak penjajahan. Beliau adalah perempuan muda yang cerdas dan pekerja keras. Lopian adalah seorang survival yang cerdik dan mampu bertahan hidup di hutan-hutan tropis Tapanuli tanpa takut. Kemudian pribadi dengan kehidupan spiritualitas. Kemudian Lopian dikenal sebagai gadis muda yang juga berbudi luhur, pandai menari tortor dan bernyanyi. Slide. Mereka berbahagia bersama di keabadian. Terima kasih.